Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang ilmu pengetahuan alam, tema 3, subtema 1, yaitu sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui organ-organ pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat memahami fungsi dari organ-organ pencernaan manusia. Baik, sebelumnya apakah anak-anak sudah tahu apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu adalah sistem yang membantu proses mencerna makanan dari yang semula kasar menjadi lebih halus sehingga mudah untuk dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan makanan ada dua, yaitu yang pertama pencernaan makanan secara mekanik. Proses pencernaan makanan secara mekanik adalah proses pengubah makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk yang lebih halus. Pencernaan mekanik itu terdapat di dalam mulut dan lambung. Yang kedua, pencernaan makanan secara kimiawi. Proses pencernaan makanan secara kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Nah, fungsi enzim itu untuk apa? Nah, fungsi enzim ini untuk mengubah makanan menjadi sari-sari makanan sehingga mudah untuk dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan kimiawi terjadi pada mulut, lambung, dan usus. Selanjutnya yaitu organ-organ pencernaan dan fungsinya. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu ada berapa organ pencernaan makanan pada manusia? Iya, benar sekali, ada 6. Yang pertama, ada rongga mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar, dan yang terakhir, yang keenam ada anus. Yang pertama, rongga mulut. Nah, rongga mulut ini merupakan tahap awal dalam proses pencernaan. Fungsi utama rongga mulut adalah untuk menghaluskan atau menghancurkan makanan sehingga kita mudah untuk menelan makanan tersebut. Nah, di dalam rongga mulut terdapat bagian-bagian yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan, kemudian lidah berfungsi untuk membantu mengunyah makanan dan menelan makanan menuju ke kerongkongan, dan berfungsi untuk mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi. Nah, gigi dan lidah ini merupakan proses pencernaan makanan secara mekanik. Selanjutnya, ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan air liur. Air liur berfungsi untuk memudahkan kita untuk mengunyah makanan. Air liur mengandung enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung atau karbohidrat menjadi zat gula atau glukosa. Nah, enzim ini termasuk ke dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi.
Selanjutnya, organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, fungsi dari kerongkongan yaitu sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kemudian membantu mencerna makanan dengan cara melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit untuk masuk ke dalam lambung. Proses pencernaan makanan di lambung ada dua macam, yaitu secara kimiawi dan mekanik. Nah, proses pencernaan secara mekanik terjadi pada dinding lambung berupa gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan. Yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi, dibantu oleh beberapa enzim. Yang pertama, ada enzim HCl atau asam klorida. Nah, asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman. Nah, misalnya apabila kita makan dan makanan tersebut terdapat kuman, maka kuman tersebut akan dibunuh oleh enzim HCl ini. Kemudian berfungsi untuk mengasamkan makanan. Yang kedua ada enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Nah, yang ketiga ada enzim renin. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Nah, di dalam usus halus terdapat 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, yang kedua ada usus kosong atau jejunum, yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Nah, usus 12 jari atau duodenum berfungsi untuk mencerna makanan yang dibantu oleh getah pankreas dan getah empedu. Kemudian usus kosong atau jejunum yang berfungsi untuk menguraikan nutrisi. Nah, selanjutnya usus penyerapan atau ileum berfungsi untuk menyerap nutrisi makanan yang belum diserap sebelumnya. Di dalamnya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli atau biasa disebut E. coli. Serta terdapat gerakan peristaltik yaitu gerakan mendorong makanan ke anus. Nah, bakteri E. coli ini yang terdapat dalam usus besar juga berperan sebagai pembusukan makanan menjadi kotoran. Selanjutnya, organ pencernaan yang keenam, yang terakhir yaitu anus. Anus berfungsi untuk tempat keluarnya feses atau kotoran. Selanjutnya yaitu proses pencernaan makanan. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Kemudian makanan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Yang ketiga, proses makanan masuk ke dalam lambung yang dicerna secara mekanik, dibantu oleh dinding lambung, dan secara kimia dibantu oleh enzim HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Yang keempat, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang kelima, proses sisa pencernaan masuk ke dalam usus besar. Yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, untuk evaluasi pembelajaran, Ibu akan mengirimkan soal. Nanti anak-anak bisa mengerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Ditulis jawabannya saja. Kemudian setelah selesai mengerjakan, dikumpulkan di WA group. Berikut ini adalah tugas yang harus anak-anak kerjakan. Terdiri dari 5 soal uraian. 1. Jelaskan pengertian dari sistem pencernaan. 2. Tuliskan urutan pencernaan manusia. 3. Sebut dan jelaskan enzim yang terdapat di dalam lambung. 4.
Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari usus halus beserta fungsinya. 5. Jelaskan pengertian dari gerak peristaltik. Nah, anak-anak bisa mengerjakan tugas tersebut di buku kalian masing-masing dan jangan lupa untuk dikirim ke WA Group. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semangatnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.